Selamat hari Minggu anak-anak. Mari kita kembali beribadah dan sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini sekali lagi kami boleh beribadah dan mendengar firman Tuhan. Tolong kami boleh mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, kita akan lihat terlebih dahulu apa evaluasinya. Yang pertama, di manakah Saul berjumpa dengan 3 orang laki-laki yang akan beribadah. Yang kedua, apa yang mereka berikan kepada Saul. Dan yang ketiga, di manakah Saul berjumpa dengan rombongan nabi. Nah, nanti kita jawab setelah dengar cerita ya. Yuk kita akan melihat kitab Efesus pasal 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus, tidak bercacat di hadapannya. Sekali lagi ya, Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Jadi Allah memilih kita sebelum dunia diciptakan, supaya kita hidup memuliakan Tuhan. Nah anak-anak, kemarin kita mendengar kisahnya bahwa Saul nginap di rumahnya Samuel. Dan pagi-pagi itu Samuel katakan, yuk Saul, saya antar engkau keluar dari kota Rama ini. Nah anak-anak, akhirnya mereka berjalan dan keluar. Hampir sampai di perbatasan, maka Saul disuruh oleh Samuel supaya bujangnya duluan, jalan duluan. Nah, karena Samuel mau berbicara. Nah anak-anak, apa sih yang dibicarakan oleh Samuel kepada Saul? Samuel katakan, Saul, keinginan rakyat Israel ada di dalam dirimu. Apa anak-anak keinginannya? Apa keinginan bangsa Israel? Yaitu seorang raja. Jadi engkaulah orang yang dipilih dan ditentukan oleh Allah menjadi raja bagi bangsa Israel. Sujudlah dan aku akan menuangkan minyak. Ini tanda diurapi, ini tanda dipilih oleh Allah. Maka dia diurapi minyak oleh Samuel. Nah anak-anak, setelah Samuel mengurapi, maka Samuel katakan, hai Saul, engkau akan semakin yakin bahwa engkau dipilih oleh Allah. Nanti sepanjang perjalananmu menuju pulang ke rumahmu, kamu akan bertemu beberapa orang ya. Yang pertama, kamu akan bertemu dengan 2 orang ya. Dan yang kedua, kamu akan bertemu dengan 3 orang. Dan yang ketiga, kamu akan bertemu dengan rombongan nabi ya. Nah coba, kalau memang itu terjadi berarti benar-benar engkau adalah pilihan Allah. Dan segeralah pergi ke Gilgal dan tunggu aku sampai 7 hari. Nanti aku kabarin lagi. Itu kata Samuel. Maka mulailah Saul melanjutkan perjalanannya. Dan betul anak-anak, sampai di dekat kuburan Rahel, di sana dia berjumpa dengan 2 orang. Katakan, selamat pagi. Ini Pak Saul ya. Pak Saul, jangan khawatir, keledainya sudah ketemu. Sekarang yang dikhawatirkan ayahmu adalah engkau yang gak pulang-pulang katanya. Oh ya, terima kasih, segeralah pulang. Terima kasih. Anak-anak, tanda pertama sudah terbukti. Nah, Saul terus melanjutkan perjalanannya sampai di terbantin, pohon terbantin di daerah Tabor. Betul, dia berjumpa dengan 3 orang. Yang seorang membawa 3 ekor kambing, yang seorang lagi membawa 3 ketul roti, dan seorang lagi membawa sebuyung anggur. Katakan, selamat siang Pak Saul. Iya, ini Pak Saul ya? Iya betul. Nih ada roti buat kamu nih. Nah, roti yang diberikan kepada Saul 2
tadi dia bawa 3 ya. Lalu diberikan kepada Saul. Oh, terima kasih untuk perjalananmu pulang, katanya ya. Nah, anak-anak, bukti yang kedua sudah terbukti. Dan betul anak-anak, Saul terus berjalan sampai di daerah Gibea. Dia bertemu dengan rombongan nabi. Dan rombongan nabi itu dengan sorak-sorai memuji Tuhan dengan gambus kecapi. Dan mereka bernubuat, mereka memuliakan nama Tuhan. Ada khotbah-khotbah singkat. Dan Saul bergabung dengan mereka. Dan Saul ikutan, bisa ikut memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Dia juga bisa menceritakan firman Tuhan. Nah, anak-anak semua pada heran. Wow, ini Saul. Saul anaknya Bapak Kis itu ya. Wow, dia bisa ikutan bernubuat. Nah, anak-anak, bukti yang ketiga sudah terjadi. Jadi inilah yang meneguhkan Saul. Berarti dia benar-benar dipilih oleh Allah menjadi raja bagi bangsa Israel. Nah, anak-anak, sampai di rumahnya, dia ketemu dengan pamannya. Kamu dari mana aja? Udah lama gak kelihatan. Nah, anak-anak, maka pembantunya, kan kami disuruh mencari keledai. Oh, lah terus gimana? Iya, keledainya cari kemana-mana gak ketemu. Terus ya kita akhirnya tanya kepada Nabi siapa ya? Nabi Samuel. Ya betul, Nabi Samuel. Hebat sekali dia. Oh, lalu apa yang dibilang Nabi Samuel kepada kamu-kamu nih? Saul katakan, itu paman. Nabi Samuel bilang keledaimu sudah ketemu. Pulanglah sekarang. Oh gitu doang ya? Iya. Nah, anak-anak, Saul tidak menceritakan pengalamannya di mana dia pernah diundang makan bersama pembesar oleh Samuel. Dia diurapi sebagai raja, dia tidak cerita kepada pamannya. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah Saul terus akan menjadi raja bagi bangsa Israel? Minggu depan kita akan lanjutkan ceritanya. Tapi paling tidak, Tuhan telah memilih Saul menjadi raja bagi bangsa Israel. Demikian juga dengan kita. Kita dipilih sebelum dunia diciptakan. Dipilih untuk apa? Menjadi anak-anak Allah. Kalau menjadi anak-anak Allah, berarti kita boleh mewarisi hartanya Allah. Apa harta Allah? Yaitu kita boleh hidup bersama dengan Dia di surga. Nah, bersyukur tidak anak-anak? Bersyukur ya, Tuhan pilih kita menjadi anak-anaknya. Oleh sebab itu, mari kita isi hidup kita sebagai anak-anak Tuhan dengan rajin baca firman Tuhan setiap hari. Rajinlah berdoa. Walaupun sampai sekarang kita belum bisa beribadah, kita berdoa, Tuhan, suatu kali segeralah virus ini berlalu. Saya pengen beribadah. Kita bisa melayani Tuhan lagi, mengisi pujian. Atau melayani Tuhan, menghibur teman kita yang sedih. Atau melerai mereka yang berantem. Stop. Ingat, kita adalah anak Tuhan, anak terang. Harus memisahkan mereka dari yang jahat. Atau kita bisa melayani Tuhan pada saudara-saudara kita yang di rumah, yang belum percaya Tuhan. Nenek kita, kita ajak dia untuk percaya Tuhan Yesus. Bisa dilakukan? Yuk kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Tolong kami boleh mengisi hidup kami, hidup yang memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ini evaluasinya. Tuhan Yesus berkati ya. Sampai jumpa anak-anak.